nama Torik Dirja. Dan peristiwa pembebasan itu juga terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 28 tahun 90 Hijriah. Ramadan juga dikenal dengan istilah Syahrul Khair dan Syahrul Muwasat atau bulan pertolongan dan bulan kebaikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kebaikan-kebaikan dan memberi pertolongan bagi kita semua dalam mewujudkan Kabupaten Bandung ini sebagai daerah yang memberikan kesejahteraan bagi warganya. Semoga spirit Ramadan yang kita yakini sebagai spirit keikhlasan, solidaritas, dan pengabdian menjadi ruh yang mewarnai pembangunan Kabupaten Bandung ke depan. Saudara-saudaraku, pelantikan ini juga dilakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sudah 1 tahun lebih kita hidup dalam situasi prihatin ini. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana setahun lalu pada awal pandemi ini melanda, aktivitas manusia sejenak berhenti. Kita dihimbau untuk tetap berada di rumah. Jalanan menjadi lengang dan sepi. Pasar ditutup. Kendaraan umum tidak beroperasi. Roda ekonomi sejenak berhenti dan sampai saat ini belum pulih sempurna kembali. Pandemi ini memaksa guru dan murid belajar dari rumahnya. Para pekerja tidak bisa pergi ke tempat mencari nafkah. Banyak di antara mereka yang penghasilannya menurun bahkan hilang sama sekali. Di awal pandemi ini kita menyaksikan pemandangan yang menurut saya memalukan. Kita masih ingat bagaimana harga masker medis melambung tinggi, dijual dengan harga Rp50.000 per lembar, sementara biasanya hanya sekitar 3 ribuan. Hand sanitizer mahal dan langka, APD hilang dari pasaran, vitamin C tidak ditemukan di rak-rak toko dan apotek. Ini antara lain adalah karena ulah para penimbun dan spekulan yang mengambil keuntungan dari keprihatinan banyak manusia. Di awal pandemi ini juga kita menyaksikan bagaimana adanya sebagian di antara kita yang berbondong-bondong membeli sembako dan dalam jumlah besar, memborongnya tanpa ada kesadaran bahwa hal tersebut akan menaikkan harga barang, seolah hanya mereka saja yang boleh selamat dari pandemi ini. Mereka lupa bahwa ada golongan masyarakat apa yang bahkan bingung untuk makan sehari saja. Saudara-saudaraku sekalian, setiap masa tentu ada peristiwa dan tantangannya tersendiri. Ada manusia yang pada masa hidupnya bisa menyaksikan komet Halley yang melintasi bumi setiap 75 tahun sekali. Ada manusia yang dalam hidupnya menyaksikan langsung wajah Soekarno ketika menyemangati rakyat lewat orasi-orasinya. Ada juga mereka yang hidup saat bangsa ini dilanda kelaparan dan kini menjadi romusa pada masa penjajahan Jepang. Pada waktu kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer tentara Sekutu Nikah pada tahun 1947 dan tahun 1948, jangan dikira semua elemen rakyat Indonesia bergabung menjadi satu kekuatan perjuangan. Ada juga pada saat itu yang menjadi pengkhianat bangsa yang namanya masih kita kenang dengan istilah Lono Irang atau Walada Hidin. Mereka lah yang mengkhianati perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Mereka berkolaborasi dengan bangsa penjajah, mungkin karena takut atau yang lebih besarnya dikarenakan motif mencari keuntungan pribadi, padahal bangsanya terancam dijajah kembali. Saudaraku, dalam masa prihatin yang disebabkan pandemi ini, rasa kemanusiaan kita sesungguhnya tengah diuji. Apakah kita akan menjadi manusia beradab yang melampaui ujian berat ini yang terhormat dengan terhormat, atau akan dicatat sejarah sebagai manusia egois yang mementingkan diri sendiri? Adalah pilihan kita. Apakah akan menjadi Harunas, menjadi manusia terbaik, atau menjadi pengkhianat seperti Walada Hidin di zaman perang? Warga masyarakat Kabupaten Bandung yang saya cintai, hari ini saya mengajak baik pada diri saya pribadi maupun saudara-saudaraku sekalian dalam menghadapi krisis ini dan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bandung. Mari kita kembali pada nilai-nilai mulia yang diajarkan leluhur kita, nilai-nilai luhur orang Sunda. Sebagai warga Kabupaten Bandung, kita harus memiliki kebanggaan karena Kabupaten Bandung kita adalah ibu dari wilayah Bandung Raya
yang sekarang meliputi kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung itu sendiri. Pusat pemerintahan daerah Bandung Raya dulu berada di daerah Kerapiak yang terletak di Dayakolot. Secara historis, balik ke Bandung sama halnya dengan balik ke Indung, kembali pada asal yang melahirkan. Maka jati diri orang Kabupaten Bandung haruslah laksana seorang ibu. Sifatnya adalah nyahan, dedehan, penuh empati dan kasih sayang, memiliki jiwa solidaritas yang tinggi pada sesama. Inilah yang akan menjiwai roda pemerintahan di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ke depan akan dikelola dengan prinsip citizen first, yaitu mihelakeun kebutuhan warga. Karena prinsipnya pemimpin adalah khadimul ummah atau pelayan warganya, bukan terbalik. Pemimpin harus melayani rakyatnya dengan segenap kasih sayang dan kemampuan yang ia miliki, bukan dilayani dan dieluk-elukan. Dalam spirit orang Sunda, kepemimpinan model ini termaktub dalam peribahasa ngamawula kawayahna teu adigung kamagungan tepaya diagreg-agreg atau menyatu manunggal dengan rakyat, tidak tinggi hati dan tidak suka dimanjakan dengan kemewahan. Ke depan tidak boleh lagi ada antrian rakyat mengurus dokumen administratif. Prinsip miindung ka waktu di bapak kajaman juga dapat diartikan bahwa kita harus bisa mengadaptasi semua jenis perkembangan teknologi untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Program digitalisasi pelayanan publik akan dilakukan secara prioritas agar tidak ada lagi antrian dan kesulitan rakyat dalam mengurus dokumen-dokumen administratif. Ke depan tidak boleh lagi ada istilah sarkastis pada Kabupaten Bandung sebagai Bandung coret, seolah Kabupaten Bandung identik dengan keterbelakangan. Bersama-sama akan kita buat gelombang perubahan besar di Kabupaten Bandung menjadi kota yang maju dan sejahtera. Akan kita bangun penanda-penanda kota, taman dan jalan, sekolah dan fasilitas pelayanan yang membanggakan tanpa melupakan identitas kita sebagai orang Sunda. Balik ke Bandung sekali lagi adalah kembali ke akar budaya dan identitas kita sebagai orang Sunda yang terkena dengan filosofi siri asa, siri asi, siri asu, sarebet, saigel, sabobot, sapi hadean, sabata, salimbagan. Sebagai pemimpin, krisis adalah test of leadership, ujian bagi kepemimpinan. Doktrin ajaran Sunda tentang kepemimpinan termaktub dalam peribahasa sederhana, yaitu